warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Rahmawati dari kelas 2A Kebidanan. Pada kali ini saya akan melakukan praktek asuhan persalinan normal. Tujuannya agar bisa membantu persalinan dengan normal dan aman. Yang pertama, langkah pertama, kita harus mengenali dan memahami tanda gejala kala 2, yaitu adanya dorongan ibu ingin meneran, adanya tekanan anus, vulva membuka, serta perineum menonjol. Lalu kita mempersiapkan alat dan bahan. Di sini ada Partuset, ada speed, handscoon, lalu ada oksitosin, lalu ada vitamin K, lalu ada salep mata bayi, bengkok, Linex, jam tangan, lalu ada kom berisi kapas, lalu di bawah ini ada alat pelindung diri terdiri dari topi, kacamata atau Google, apron atau celemek, lalu ada sendal atau sendal pelindung diri. Lalu ini ada handuk yang diletakkan di perut ibu, ada alas bokong ibu, lalu ada pengganti pakaian yang pengganti alas yang basah, lalu ada perlengkapan ibu. Langkah selanjutnya kita menggunakan alat pelindung diri, terdiri dari celemek, lalu penutup kepala, lalu ada masker, lalu Google, terakhir ada sendal pelindung diri. Kita mencuci tangan 6 langkah dengan sabun, lalu di bawah air mengalir. Lalu mengeringkannya dengan handuk bersih. Setelah itu membuka Partuset, lalu mematahkan ampul, lalu membuka speed seperti membuka kulit pisang, lalu memakai handscoon sebelah kanan, lalu memasukkan obat ke dalam speed dengan prinsip bersih. Lalu aspirasi, pindahkan Partuset, bengkok, serta kapas tebok.
Lalu memakai handscoon sebelah kiri. Lalu mengambil 5 kapas cebok. Membersihkan labia mayora dextra. Membersihkan labia mayora sinistra. Membersihkan labia minora dextra. Membersihkan labia minora sinistra. Lalu terakhir dari vestibulum sampai ke anus. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam. Ibu silakan tarik nafasnya. Saya melakukan pemeriksaan dalam. Setelah tangan masuk, lakukan pemeriksaan vulva vagina. Setelah itu raba porsio, lalu air ketuban. Setelah dicek ternyata masih utuh. Lalu pembukaannya sudah 10 cm. Lalu penurunan kepala serta maulase. Nah, tadi kan air ketubannya masih utuh, maka kita melakukan amniotomi. Ambil setengah koher, lalu masukkan ke dalam vagina. Lindungi agar tidak terkena kepala janin. Masukkan. Lalu kita melakukan amniotomi. Setelah pecah, keluarkan kembali setengah kohernya. Lalu sambil dinilai warna air ketuban. Ternyata jernih. Lalu memindahkan partuset dan bengkok penutupnya. Lalu mencuci handscoon di larutan air klorin. Lalu merendamnya. Setelah itu mengambil Linex, mendengarkan denyut jantung janin. Ibu, saya akan mendengarkan denyut jantung janin ibu ya, Bu. Tangan kanan memegang tangan ibu, lalu tangan kiri melihat jam. Lakukan 1 menit penuh. Lalu letakkan kembali. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dalam. Ternyata pembukaannya sudah lengkap. Lalu air ketubannya sudah saya pecahkan. Dan bayi ibu siap untuk dilahirkan secara normal. Nanti yang mendampingi siapa, Bu? Suami. Bapak, nanti ketika ibu ingin minum, beri saja ya, Pak. Lalu berikan dukungan terus selama proses lahiran ini. Setelah itu, oh ya, ibu kakinya silakan ditekuk. Saya ajari mengedan. Tangannya masukkan. Ibu silakan tarik nafas, batukkan. Nah, lagi Bu. Nah, nanti ketika saya suruh ibu seperti itu ya, Bu. Lalu mengambil handuk, diletakkan di atas perut ibu. Lalu mengambil alas bokong ibu. Dan meletakkannya di bawah bokong ibu. Setelah itu membuka partuset. Lalu memindahkan bengkok serta partuset. Setelah itu menggunakan sarung tangan. Lalu kita
Ibu silakan mengedan, Bu. Silakan mengedan. Kanan menahan bawah perineum, lalu tangan kiri menahan puncak kepala bayi. Tunggu kepala bayi keluar. Ibu silakan mengedan, Bu, seperti saya ajarkan tadi. Lagi, Bu. Terus, Bu, sikit lagi, Bu. Sikit lagi. Terus, udah, Bu. Stop, gak usah mengedan, Bu. Udah. Lalu kita bersihkan kepala bayi menggunakan lap. Lalu kita periksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Ternyata tidak ada. Lalu kita tunggu bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Lalu kedua tangan secara biparietal. Ibu silakan mengedan, Bu. Tarik secara perlahan untuk melahirkan bahu depan. Tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Lalu tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Lalu sanggah leher bayi, susuri sampai bertemu selangkangan. Lalu letakkan di perut ibu. Ibu, alhamdulillah bayinya sudah lahir ya, Bu. Bayinya perempuan, cantik seperti ibu. Lalu bersihkan. Setelah bayi dibersihkan, lalu kita suntik oksitosin di sepertiga paha ibu. Ibu tarik nafas ya. Saya lakukan suntikan di sepertiga paha ibu. Lalu lakukan klem tali pusat. Dua sampai 3 cm. Lalu potong. Itu kita mengikat tali pusat. Lalu mengambil kain kering untuk menggantinya. Lalu menyuruh ibu untuk melakukan IMD selama 1 jam. Ibu silakan susui anaknya ya selama 1 jam. Dan kita lahirkan plasenta. Jika panjang bisa dimajukan lagi. Lalu kita tarik perlahan-lahan sampai keluar. Jika panjang bisa didekatkan lagi.
di piring plasenta. Setelah itu kita melakukan masase uterus selama 15 detik sebanyak 15 kali. Setelah itu kita memeriksa plasentanya di bagian dalam. Cek bagian dalam terdapat 15-20 kotiledon, lalu ketebalannya 2 cm, lalu diameternya hingga kepanjangan plasenta sepanjang 50 cm. Lalu kita cek perineum apakah terjadi perdarahan atau tidak. Cek bagian dalamnya, lalu bagian luarnya apakah terjadi perdarahan apa tidak. Ternyata tidak ada. Membersihkan handscoon, lalu mengajari ibu untuk mengelus perutnya. Ibu silakan dielus perutnya, Bu. Jika keras berarti itu bagus, jika lembek ibu silakan elus terus sampai dia keras. Nanti kalau tidak keras ibu panggil saya ya, Bu. Lalu menyuntikkan, ya Bu, saya akan suntikkan oksitosin pada bayi ibu. Lalu menyuntikkan menyuntikkan vitamin K pada bayi. Setelah menyuntikkan vitamin K, lanjut HB0 1 jam kemudian. Lalu kita aspirasi. Lalu kita suntikkan di sepertiga paha atas. Setelah menyuntikkan vitamin K 1 jam kemudian menyuntikkan HB0. Ibu silakan susui lagi kembali. Lalu memeriksa nafas ibu. Bu, saya periksa dulu ya. Normal. Lalu nadi ibu sama 1 menit penuh. Kemudian membereskan alat. Lalu membersihkan perut ibu. Paha sampai vagina. Kemudian mengambil perlak. Bu, angkat botolnya, Bu. Lalu mengambil pakaian yang ada di perut ibu. Kemudian kita ganti dengan baju ibu. Lalu kita menutupnya.
1 jam IMD, kita ganti pakaian bayinya dengan pakaian bersih. Ibu, saya ganti dulu ya bedong anaknya. Kita ganti. Ibu silakan EM-nya lagi selama 1 jam. Setelah itu kita dekontaminasi alat, letakkan spit ke dalam safety box, kemudian meletakkan alat-alat yang sudah dipakai ke larutan klorin, lalu mencuci sarung tangan dan merendamnya di larutan klorin. Kita mencuci tangan 6 langkah dengan sabun, lalu di bawah air mengalir. Lalu mengaitkannya dengan handuk bersih. APD terdiri dari bugal, penutup kepala, lalu masker, kemudian celemek, kemudian sendal pelindung diri. Baiklah, demikian praktek saya. Sekian, terima kasih.